Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama dengan NIM 22073003 dengan mata kuliah Pengantar Kewirausahaan dan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis peluang dan ide wirausaha, di mana di sini untuk pokok materi pembahasannya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha. Yang kedua yaitu ide dan gagasan berwirausaha. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dahulu, yaitu analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha. Nah, lingkungan bisnis adalah sesuatu yang berada di sekitar kegiatan usaha yang dapat mempengaruhi operasional dan keberhasilan suatu bisnis. Lingkungan ini bisa bersifat internal dari dalam perusahaan maupun eksternal dari luar perusahaan. Pemahaman terhadap lingkungan bisnis sangat penting agar pelaku usaha dapat mengambil keputusan yang tepat, mengantisipasi risiko, dan menangkap peluang yang ada di pasar. Nah, sini jenis-jenis lingkungan bisnis. Yang pertama yaitu lingkungan internal, yaitu merupakan faktor-faktor yang berada di dalam perusahaan dan secara langsung dikendalikan oleh pengusaha atau manajemen. Contohnya yaitu sumber daya manusia atau SDM, struktur organisasi, modal dan keuangan, teknologi yang digunakan, dan budaya kerja. Yang kedua itu lingkungan eksternal, yang mana faktor-faktor di luar perusahaan yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya, namun sangat mempengaruhi jalannya usaha. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lingkungan mikro, yang mana lingkungan mikro ini yaitu pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan seperti konsumen, persaingan, pemasok bahan baku, distributor, dan lembaga keuangan. Dan untuk pembagian yang kedua itu lingkungan makro, yang faktor-faktor yang lebih luas itu mencakup ekonomi, yang mana itu inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada sosial budaya, yaitu gaya hidup, nilai-nilai masyarakat, tren. Selanjutnya ada politik dan hukum, itu kebijakan pemerintah, undang-undang usaha. Selanjutnya ada teknologi, yaitu perkembangan teknologi digital, otomasi, dan AI. Selanjutnya ada lingkungan fisik, itu isu lingkungan hidup, iklim, ketersediaan sumber daya alam. Selanjutnya itu analisis peluang usaha. Peluang usaha adalah suatu kondisi atau situasi yang memberikan kemungkinan bagi seorang untuk menjalankan kegiatan usaha yang menguntungkan. Peluang biasanya muncul dari kebutuhan yang belum terpenuhi, permasalahan yang bisa dipecahkan, atau tren yang sedang berkembang. Nah, bagaimana ciri-ciri peluang usaha yang potensial? Itu yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, bisa dikerjakan dengan sumber daya yang ada. Yang ketiga, itu memiliki keunikan atau diferensiasi. Selanjutnya, memiliki pasar yang cukup besar dan tidak mudah ditiru oleh pesaing. Nah, bagaimana metode untuk menganalisis peluang? Itu kita bisa menggunakan yang pertama itu analisis SWOT, yang mana S-nya itu strength atau kekuatan, maksudnya yaitu keunggulan internal usaha.
Selanjutnya ada W, yaitu weakness. Maksudnya itu kelemahan, yaitu keterbatasan usaha. Selanjutnya ada O, yaitu opportunities atau peluang. Itu kondisi eksternal yang bisa dimanfaatkan. Selanjutnya ada T, threat, ancaman. Itu kondisi eksternal yang berpotensi menghambat usaha. Yang kedua yaitu ada analisis PESTEL, yang mana itu P-nya political, yaitu situasi politik dan regulasi. Yang kedua yaitu E, economic, yang mana kondisi ekonomi makro. Yang S, sosial atau sosial, yaitu aspek sosial dan budaya masyarakat. Yang T, teknologi, yaitu kemajuan dan tren teknologi. Yang E, environmental, yaitu kesadaran dan isu lingkungan. Dan yang L yaitu legal, yaitu hukum dan perizinan usaha. Nah, cara menemukan peluang usaha itu bisa kita mengamati kegiatan sehari-hari masyarakat dan mengidentifikasi permasalahan yang belum memiliki solusi efektif. Selanjutnya meneliti pasar dan kompetitor dan mencari inspirasi dari bisnis yang sudah sukses, lalu melakukan modifikasi dan menyesuaikan dengan potensi lokal dan kearifan lokal. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu ide dan gagasan berwirausaha. Yang pertama itu pengertian ide dan gagasan usaha, yang mana itu ide usaha adalah titik awal dari kegiatan kewirausahaan berupa inspirasi atau gagasan tentang suatu produk atau jasa yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan bisnis. Ide yang baik harus bisa dikembangkan, dijalankan, dan menghasilkan nilai tambah bagi konsumen dan pelaku usaha. Yang kedua yaitu sumber ide usaha. Nah, di sini ide bisnis muncul dari berbagai sumber. Nah, di sini antara lainnya yaitu pertama kebutuhan pribadi dan masyarakat. Yaitu ketika ada kebutuhan yang belum terpenuhi, muncullah peluang untuk menciptakan usaha. Selanjutnya masalah yang dihadapi konsumen. Itu setiap masalah adalah peluang jika tidak bisa menawarkan solusi. Selanjutnya ada tren dan perubahan gaya hidup. Itu misalnya tren makan sehat, gaya hidup minimalis, atau digitalisasi. Selanjutnya pengalaman kerja atau kegiatan sebelumnya, yaitu banyak wirausaha yang memulai bisnis berdasarkan pengalaman di bidang tertentu. Selanjutnya ada hobi dan minat pribadi. Misalnya, hobi membuat kue bisa menjadi ide membuka bisnis kue rumahan, itu bisa juga. Nah, proses pengembangan ide usaha. Mengembangkan ide usaha bukan hanya soal kreativitas, tetapi juga perlu analisis dan perancangan yang matang. Berikut proses yang bisa diikuti. Yang pertama yaitu eksplorasi ide-ide kreatif, itu mengumpulkan berbagai kemungkinan ide tanpa langsung menilai. Yang kedua yaitu seleksi ide yang potensial, yaitu pilihan ide yang paling sesuai dengan kemampuan, sumber daya, dan peluang pasar. Yang ketiga, validasi ide dengan riset pasar, yaitu ujian apakah ide tersebut memang dibutuhkan atau diminati konsumen. Yang keempat, itu analisis kelayakan usaha, meliputi aspek teknis, finansial, dan operasional. Yang kelima, yaitu pembuatan rencana bisnis atau business plan, itu menyusun rencana pelaksanaan usaha secara sistematis. Yang keenam atau yang terakhir itu uji coba atau pilot project,
dan evaluasi itu dilakukan dalam skala kecil terlebih dahulu dan perbaiki dari hasil evaluasi. Nah, yang terakhir atau contoh ide usaha kreatif dan inovatif itu kita bisa mengambil dari pertama itu produk makanan kekinian, itu es krim dari bahan organik lokal itu bisa dijadikan sebagai produk makanan kekinian, dan makanan instan sehat. Selanjutnya makanan khas daerah dengan kemasan modern. Yang kedua yaitu layanan berbasis digital, yaitu jasa desain online, konsultasi via aplikasi, penyewaan barang lewat website. Itu bisa digunakan untuk sebagai contoh ide usaha kreatif untuk layanan berbagai digital. Selanjutnya ada juga yaitu yang ketiga produk kreatif dan ramah lingkungan. Itu untuk contohnya tas dari bahan daur ulang, sabun herbal organik, sedotan stainless. Selanjutnya untuk yang keempat itu bisnis jasa kebutuhan harian. Itu sebagai contohnya yaitu laundry khusus sepatu, itu antar jemput bisa, dan untuk antar jemput anak sekolah itu bisa digunakan juga untuk bisnis jasa kebutuhan harian. Dan itu selanjutnya ada jasa bersih rumah. Itu bisa juga sebagai contoh ide usaha kreatif dan inovatif untuk bisnis jasa kebutuhan harian. Baiklah, sampai disitulah pembahasan saya kali ini untuk materi analisis peluang dan ide wirausaha. Semoga teman-teman bisa memahami dan menyimpulkan apa yang saya bahas tadi. Sekian dari saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.